This call is now being recorded. Oke, saya mulai ya, Mas. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Sebentar. Bentar. Oke. Oke, kita mulai. Jadi materi pada sore hari ini akan disampaikan oleh Mas Rifai dengan tema pemahaman edukasi social distancing kepada warga desa. Sebelumnya saya jelaskan dulu sedikit terkait RTIK Tuban. Jadi RTIK merupakan relawan. Jadi kita sebagai relawan TIK yang kita juga biasa melakukan kayak kelas-kelas seperti itu. Jadi kita berusaha memahamkan bagaimana sih cara penggunaan teknologi yang benar kepada masyarakat. Nah, kali ini kita sudah ke pertemuan yang kedua di acara ngabuburit RTIK Tuban. Untuk Mas Rifai, siap? Oke, siap. Oke, silahkan disampaikan materinya kepada Mas Rifai, dipersilahkan. Oke, terima kasih, Kak Eyang. Sebelumnya saya kenalkan dulu. Oke. Ya, silahkan. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Ahmad Rifai. Biasa dipanggil Rifai. Saya sekarang bekerja di Rumah Sakit NU Tuban. Sebelumnya saya dinas di ruang Intensive Care Unit atau ICU Rumah Sakit NU Tuban. Tetapi berhubung ada pandemi, saya dipindah tugaskan di ruang isolasi COVID khusus untuk pasien yang menggunakan alat ventilator. Dan juga di dalam ruangan tersebut bukan hanya dari perawat-perawat ICU saja, tetapi juga ada perawat dari ruang bayi dan perawat dari maternitas juga tentunya. Jadi lintas ilmu yang ada di ruangan tersebut intinya untuk saling memberikan bantuan dan support supaya nanti jika ada pasien yang misal melahirkan, nanti ada yang spesialis khusus bisa menangani tersebut. Tetapi saya di sini sebagai perawat ICU tentunya membackup dari penggunaan ventilator. Tapi tidak semua pasien COVID menggunakan ventilator. Hanya beberapa saja yang sudah mengalami ARDS atau akut respiratory syndrome. Nah, jadi itu kita harus menggunakan yang namanya ventilator. Lanjut, saya juga sebagai penggerak atau ketua tim gugus desa di desa saya ditunjuk dari kepala desa langsung untuk melaksanakan tugas ini tentunya karena saya ditunjuk sebagai orang yang lebih pengalaman katanya. Jadi saya langsung bergerak sesuai dengan tujuan dari kepala desa tersebut. Yang ingin kita bahas hari ini adalah mengenai yang tadi telah disampaikan oleh Mbak Yayang, bahwa physical distancing yang dilakukan di desa. Jadi sudah beberapa kali saya melakukan diskusi ini, ya melalui pihak desa dan juga pemuda-pemuda desa, saya menggerakkan semuanya untuk ikut terjun langsung di dalam gugus ini. Nah, ini tentunya ada beberapa elemen yang kami ikutkan, ada dari mantri juga ikut, ada dari bidan juga ikut, ada dari guru, pokoknya semuanya yang mau menjadi relawan untuk
terciptanya lingkungan yang bebas dari COVID. Saya sebagai penggerak di sini juga mengingatkan kepada warga semuanya bahwa sebenarnya istilah physical distancing ini adalah istilah yang diberikan oleh WHO. Tetapi kalau penerapan saya di masyarakat, saya memberikan makna bahwa kita harus menjaga jarak. Rondo ono jarake, jadi istilahnya kalau kita komunikasi dengan orang, entah itu keluarga ataupun bahkan anak sendiri, kalau bisa harus tetap menggunakan jarak. Kalau sarannya dulu dari WHO jaraknya adalah 1 meter, dan sekarang ada pembenahan dari jarak tersebut yaitu 2 meter minimal. Dan kata istilah dari sebelumnya social distancing berubah menjadi physical distancing, teman-teman juga pasti sudah ada yang tahu. Di sini saya jelaskan. Sebelumnya memang WHO menggunakan kata-kata social distancing. Yang apa artinya? Artinya juga aslinya membatasi jarak atau memberikan jarak. Tetapi berhubung ada kata sosial, itu nanti khawatirnya disalahpahamkan bahwa orang-orang menganggap ini membatasi dari komunikasi. Jadi maka dari WHO itu menghimbau untuk menggantinya dengan physical distancing. Tapi asli intinya sama, yaitu menjaga jarak. Itu yang pertama. Terus yang beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah kemarin saya juga sudah melakukan ada penyemprotan desinfektan, terus juga pembagian masker, terus juga sosialisasi ke RT RW tersebut. Jadi saya bergerak sesuai dengan porsi atau program kerja yang ditentukan oleh desa. Jadi saya di sini bukan bergerak sendiri, tapi saya juga dibantu oleh RT RW setempat. Untuk apa? Yaitu untuk mensukseskan program ini. Karena apa? Jika ada warga yang masuk atau warga yang mudik, itu yang pertama kali mengetahui adalah keluarga. Yang kedua yang akan mengetahui bukan saya, tapi RT setempat. Nah, maka dari itu saya membuat SOP dan juga dipadukan dengan SOP-SOP yang sudah ada, saya kombinasikan, akhirnya muncul sebuah inovasi SOP yang baru. Jadi semuanya, entah itu kerabat, entah itu keluarga, yang pulang dari mudik, itu harus laporan ke RT setempat. Tidak usah datang langsung ke RT, tapi bisa melalui by phone. Jadi nanti sebelumnya jika ada keluarga yang pulang, keluarga langsung nelpon ke pihak RT setempat. Ngasih tahu bahwa kalau misal ada keluarga yang mau pulang. Jadi nanti kita dari gugus juga tentunya akan dilapori oleh RT setempat dan kita juga bisa antisipasi. Ada dua kemungkinan. Jika orang ini pulang dengan kondisi sakit, maka nanti SOP-nya beda. Tapi jika orang ini pulang dengan kondisi bagus, nggak ada keluhan apapun, SOP-nya juga beda. Yang pertama, kita kupas. Orang ini pulang dengan kondisi baik-baik saja. Apa yang kita lakukan? Yaitu kita dari tugas desa menyarankan untuk isolasi mandiri selama 14 hari di rumah. Dan juga kita berikan surat pernyataan. Nanti surat pernyataan ini kita sebar di RT-RT setempat untuk memberikan kepada warga tersebut. Maksudnya yang bersangkutan. Tapi tidak yang bersangkutan yang bertanda tangan. Karena apa? Sama saja halnya dia memegang pulpen dan memegang kertas. Itu kalau dia bawa virus tetap akan nular ke pulpen atau kertas tersebut. Jadi kita lewat keluarga saja. Jadi nggak usah orangnya langsung. Itu yang pertama, harus isolasi. Terus yang kedua tadi, jika orang ini pulang dengan keluhan, entah itu batuk pilek, entah itu demam, sesek, diare bahkan, itu nanti SOP-nya kita langsung laporkan ke pihak puskesmas setempat. Jadi kita juga kerjasama dengan pihak puskesmas. Kalau dengan gejala seperti itu, maka harus kita laporkan ke puskesmas. Dan nanti untuk tindak lanjutnya biasanya dari puskesmas langsung disuruh isolasi, tapi direpit dahulu. Kalau misal rapidnya negatif, langsung isolasi di rumah. Tapi kalau hasil rapidnya positif, langsung kita bawa ke rumah sakit untuk melakukan pantauan yang lebih jelas. Seperti itu. Oke, monggo Mbak Yayang bisa disambung. Dari Mas Rifai sudah cukup atau ada tambahan lain? Ya, sambil kita diskusi aja.
kelihatannya sudah cukup. Soalnya kan memang pemahaman seperti ini juga sudah teman-teman pastinya tahu bahwa kita semua kan saran dari WHO, saran dari Kemenkes, dari Dinas Kesehatan setempat, bahwa kita harus social distancing atau physical distancing atau jaga jarak. Tetapi, oh ya, bentar ya, ini sharing pengalaman dulu. Saya beberapa kali lewat jalan besar setelah pulang kerja itu lihat keramaian bahwa sekarang sudah Hamin 7 Lebaran kalau nggak salah. Nah itu orang-orang sudah mulai berbondong-bondong untuk membeli bahan pokok, membeli baju Lebaran, membeli keperluan Lebaran semuanya. Jadi sorotan saya itu ada di Bravo, ada di Samudra, di pasar dan lain sebagainya sudah mulai penuh sesak dipenuhi oleh orang-orang untuk membeli bahan pokok dan keperluan Lebaran. Tetapi mereka di sana saya acungi jempol. Memang sudah pakai masker, tetapi maskernya hanya dipakai sebatas mulut saja. Jadi nggak menutupi semuanya. Nah ini sebenarnya kesalahan. Kalau nggak gitu maskernya hanya dicantolkan di leher, di dagu. Nah ini sebenarnya juga kesalahan. Karena apa? Menggunakan masker semacam ini nantinya juga akan lebih mudah mempersebarkan virus. Karena apa? Nggak sesuai dengan APD yang harus digunakan. Seharusnya kalau masker itu ya memang harus digunakan antara mulut dan hidung. Dan juga pesan juga untuk teman-teman semuanya kalau keluar bukan hanya pakai masker, kalau bisa pakai kacamata juga. Karena COVID ini bisa menyebar atau menular melalui hidung, mulut, dan juga mata. Jadi teman-teman kalau keluar pakai masker dan juga kacamata. Nggak apa-apa. Iya memang kalau yang nggak biasa pakai kacamata kadang didarani orang-orang kok meletemen gawe kacamata. Nggak usah mikir seperti itu. Kita sekarang mikir kesehatan kita sendiri. Nggak usah mikir kata-kata orang lah. Orang-orang juga belum tentu memikirkan kesehatan kita kan, tapi memikirkan bagaimana kondisi kita. Maksudnya gaya hidup kita. Jadi mereka nggak mikirkan kondisi-kondisi kita seperti itu. Monggo. Nah, yang mikrofonnya belum dibuka. Oke. Sekarang kan lagi viral viral itu hashtag Indonesia terserah. Bahkan ada beberapa yang udah menghashtag Tuban terserah. Nah, itu pandangan Mas Rifai sebagai perawat perawat COVID sendiri seperti apa? Dan terlebih lagi melihat kondisi emang warga-warga apalagi di Tuban ya. Kemarin saya juga habis mendapat kiriman foto dari teman saya juga. Ada foto di salah satu swalayan juga yang emang gimana ya, tidak menerapkan physical distancing gitu. Menurut Mas Rifai sendiri seperti apa? Iya. Jadi kita kupas yang pertama terlebih dahulu tadi bahwa sekarang sudah ada hashtag Indonesia terserah, bahkan ada Tuban terserah. Nah ini, saya di sini sudah mulai gemes dengan masyarakat. Gemesnya dalam artian apa? Karena masyarakat ini sudah nggak bisa nurut dengan apa yang dihimbau oleh pemerintah. Iya benar, memang kalau kita keluar itu hak diri kita sendiri. Kita mau kemana pun itu hak diri kita sendiri. Tetapi ayo toh, kalau misal ada kerumunan itu sebaiknya kita jaga jarak aman. Yaitu jarak yang disarankan oleh WHO yaitu 1-2 meter minimal. Dan juga harus pakai masker. Jangan maskernya kedodoran ke bawah. Kayak kaos oblong. Itu sebenarnya juga salah di situ. Jadi untuk masyarakat Tuban, saya di sini sebagai perawat COVID tentunya mewakili teman-teman semuanya yang ada di ruangan, entah itu di Rumah Sakit NU, Rumah Sakit Umum Kusma, Medika, dan lain sebagainya yang ada di Tuban yang menjadi pusat rujukan COVID. Saya menghimbau kepada masyarakat, ayo kita saling kerjasama. Monggo yang di rumah tetap di rumah, yang bekerja tetap bekerja, tetapi menggunakan SOP dari pemerintah, dan juga kami di rumah sakit juga sedang berjuang untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien-pasien yang sudah terinfeksi COVID. Di Tuban sekarang sudah ada 12 pasien yang terinfeksi COVID atau terkonfirmasi positif dari swab. Dan juga PDP itu ada banyak.
data yang terbaru sekitar 40-an kalau nggak salah. Kalau ODP banyak sekali. Nah, di dalam ruang isolasi itu, kita satu shift itu diberikan waktu 8 jam. Pagi shiftnya itu jam 9 sampai jam 17 atau jam 5 sore. Siang shiftnya itu jam 5 sampai jam 1 malam. Malam jam 1 malam sampai jam 9 pagi. Nah, waktu 8 jam ini, kalau posisi shift biasa, fine, enak-enak aja, enteng. Tapi kalau shift pada waktu di ruang isolasi COVID, itu nggak akan betah. Karena apa? Kita harus memakai hazmat selama 8 jam. Teman-teman pasti juga tahu, yang nggak medis juga pasti tahu rasanya bagaimana. Di saat kita menggunakan masker N95, yang tertutup rapat sampai kita nggak bisa nafas. Istilahnya nafas itu di saat kita mengeluarkan CO2, kita hirup kembali. Soalnya apa? Kita nggak bisa bernafas secara normal. Pertama kali pengalaman saya memakai hazmat itu, susunan hazmat ada masker N95 kita gunakan, terus selanjutnya kita lapisi dengan masker bedah, terus selanjutnya kita menggunakan Google. Google-nya ini bukan hanya kacamata biasa ya, kacamata seperti snorkeling, jadi dia itu tertutup rapat menggunakan karet gitu loh. Terus selanjutnya pakai hazmat, kaki juga harus dilapisi dengan kresek. Nah, terus juga kita gunakan face shield, kita gunakan cap, terus selanjutnya baru kita merawat pasien. Nah, waktu pertama kali pengalaman saya masuk itu merawat jenazah pasien COVID. Iya, hasil swabnya memang belum keluar, tapi kita harus tetap menggunakan protokol dari penanganan COVID. Itu saya di dalam itu selama 5 jam. Rasanya pertama memang nafas saya sesak. Kedua, penglihatan saya terbatas, yaitu kabur. Soalnya apa? Kacamata ini ngembun. Terus yang ketiga, di saat saya kekurangan oksigen, nggak bisa nafas, dada saya sakit. Istilahnya koyok koyok dredeg gitu lah. Dredeg koyok mari mangan opo biasanya shock lah kayak gitu. Nah itu dredeg, deg-degan, terus rasanya nggak kuat. Pada saat dibuat tiduran, malah sesek. Dibuat jalan-jalan, tambah sesek. Soalnya apa? Kita sudah nggak kuat tenaga kita. Terus kita buat setengah duduk atau setengah kayak biasanya setengah senden gitu loh, senden itu kita baru bisa rileks. Tapi tetap aja kita pakai AC. AC ini ada banyak di ruangan anterum itu. Anterum itu ruangan sekat antara ruangan steril, baru ruangan anterum. Nanti kita baru menginjak ke ruangan isolasi atau ruangan yang terkontaminasi. Nah, ruang anterum ini AC-nya sudah banyak, tetapi rasanya hazmat ini masih tetap panas. Jadi sampai semuanya ini bercucuran keringat. Jadi teman-teman semuanya yang punya dehidrasi berat itu biasanya keringatnya sampai ngucur-ngucur lah, sampai netes-netes. Soalnya apa? Saking panasnya. Karena di luar hazmat ini kita masih pakai apron plastik. Nah, itu plastik itu yang bikin. Nah, itu pengalaman kecil, mungkin kecil bagi saya. Soalnya apa? Karena saya sudah terbiasa sekarang. Saya sudah 1 bulan, hampir 1 bulan di ruangan, sudah bisa beradaptasi. Terus juga saya mengingatkan kepada masyarakat, terutama Tuban, Bojonegoro, Blora, dan Lamongan dan sekitarnya, untuk ayolah kita saling kerjasama. Kita patuhi aturan dari pemerintah. Kalau misal nggak boleh keluar, ya jangan keluar kalau nggak penting. Kalau teman-teman kerja, nggak apa-apa kerja, monggo, tapi tetap harus menggunakan SOP sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah. Pakai masker, wajib. Social distancing, jaga jarak, wajib. Cuci tangan, wajib. Kalau bisa teman-teman mengantongi hand sanitizer atau hand rub. Itu juga penting, karena apa? Hand rub akan butuh di saat nggak ada cuci tangan. Terus selanjutnya, kalau pada waktu setelah bepergian, baju yang kita pakai harus kita segera rendam dengan air sabun. Nah, ini juga gini Mbak Yang. Pertama kali saya masuk ke ruangan COVID, itu juga saya pertama banyak mikir. Sebelumnya saya kan di ICU. Di ICU itu sudah sharing sama teman-teman senior di ICU. Nanti kalau misal saya di ruangan COVID, terus saya pulang, apakah saya bisa menularkan penyakit yang saya bawa dari rumah sakit ke keluarga saya? Soalnya di rumah itu bapak usianya 53 tahun,
ibu usianya 47 tahun. Jadi usia lebih dari 40 tahun itu sangat berisiko. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu tidak punya komplikasi penyakit. Jadi semuanya alhamdulillah sehat. Jadi saya itu sebelumnya juga was-was. Nanti saya kalau pulang ke rumah, saya bawa penyakit, terus orang tua saya terkena gimana? Saya juga pernah tanya sama dokter yang penanggung jawab COVID di ruangan isolasi, sama karu saya. Nah, itu ada beberapa banyak pertimbangan. Yaitu yang pertama, sebelum kita keluar dari, istilahnya kita melakukan tindakan ke pasien kan pakai hazmat. Kita keluar dari ruangan tersebut, ada SOP dalam pencopotan hazmat. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi intinya kalau kita gugup, nyoplok dari sembarangan nggak boleh kayak gitu. Jadi kita juga ada SOP dalam mencopot hazmat tersebut. Terus selanjutnya setelah hazmat semuanya lepas, kita harus wajib mandi keramas di rumah sakit. Intinya apa? Supaya nanti kalau ada virus, kita kan nggak tahu ada virus yang menempel di kulit kita atau di baju kita langsung bisa bersihkan. Terus baju tadi, baju yang dalam-dalamnya hazmat, baju kerja, itu langsung kita laundry di rumah sakit. Dan kita pulang dengan menggunakan baju ganti bersih. Nah, jadi baju yang kita bawa pulang itu bersih. Nah, setelah itu kita juga diberikan extra fooding dari rumah sakit, yaitu makanan, buah, vitamin kayak telur, kayak B-komsi, vitamin, Cofiplex dan lain sebagainya, itu untuk menunjang antibodi kita. Karena apa? Kalau nggak seperti itu, kita pasti ngedrop. Kita bekerja 8 jam aja sudah ngoyo banget rasanya. Bagaimana kalau kita kerja lebih dari 8 jam? Kalau shift biasa kan biasanya pagi 7 jam, siang 7 jam, malam 10 jam. Tapi kalau di ruangan COVID ini, kita bagi rata 8 jam, 8 jam. Jadi kita memberikan penanganan itu enak. Jadi sesuai dengan waktu. Jadi nggak ada jangka panjang. Maksudnya kalau malam kok lumayan panjang, nggak seperti itu kita bagi rata. Terus juga mengingatkan kepada masyarakat Tuban bahwa info dari Dr. Yuri, spesialis Opjin, itu juga beliau juga memberikan penanganan COVID. Kalau di ruangan isolasi seluruh Tuban sekarang sudah full. Itu sudah menjadi trending topik. Benar kan Mbak Yayang ya? Tahu ya statusnya di teman-teman. Iya, iya, benar. Benar banget. Itu sudah menjadi trending topik. Ini Dr. Yuri ini juga dokter spesialis Opjin yang ada di Rumah Sakit NU Tuban. Beliau juga care dengan teman-teman semuanya. Pada waktu pembekalan, beliau juga memberikan materi mengenai bagaimana penanganan COVID dan lain sebagainya. Nah, ini beliau memberikan WhatsApp, di Facebook juga, bahwasanya semua ruangan isolasi full. Padahal kemarin itu sebenarnya ada 5 pasien PDP yang mau melahirkan. Nah, sekarang kalau misal seperti itu, kita kebanyakan pasien, terus kita mau apa? Mau harus dirawat di mana? Nah, maka dari itu yang sehat ayo tetap di rumah aja. Kalau yang sakit, kita berikan pengobatan di rumah sakit. Insya Allah kalau teman-teman semuanya yang sakit, cepat lapor ke pihak desa atau pihak RT RW, nanti kita akan selalu memberikan penanganan tercepat. Dari RT nanti bisa bilang ke gugus tugas nanti akan bilang ke puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit. Kalau memang itu diharuskan untuk dirujuk. Nanti untuk di rumah sakit, juga akan diberikan penanganan secara jelas tentunya dengan terapi-terapi dari obat-obatan yang insya Allah sudah banyak digunakan seperti kloroquine, seperti azitromisin, oseltamivir, vitamin C, kurkuma dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Baik, lanjut pertanyaan saja ya Mas. Ini udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama ada dari Kak Najib Mahmudi. Jadi pertanyaannya, penularan lewat mata itu seperti apa Kak? Langsung dijawab saja ya. Oke, siap. Langsung tak jawab ya. Jadi Ya, seperti ini. Silahkan. Penularan lewat mata itu seperti halnya penularan melalui hidung dan mulut. Jadi Kak Najib, jadi virus itu kita kan nggak tahu. Virus itu menempel di mana? Entah di tangan, entah itu langsung ke muka, entah itu nempel dimanapun pada waktu kita pegang. Kalau misal langsung ke muka, itu nggak mungkin kalau kita pakai masker. Pakai masker, pakai kacamata seperti yang saya sarankan tadi. Kalau kita pakai
APD itu minimal pakai APD itu insya Allah kita akan aman. Terus yang kedua, bagaimana antisipasi jika dibenda? Nah, jika dibenda tersebut, maka dari itu kita harus meminimalisir memegang muka atau memegang wajah. Jadi insya Allah kalau kita nggak memegang wajah, kita nggak akan tertular virus tersebut. Terus bagaimana penularan melalui mata? Itu melalui cairan mata. Jadi entah itu kita ngomong berdekatan dengan orang, itu nanti khawatirnya muncrat, istilahnya kayak gitu. Jadi kita diwajibkan 1-2 meter itu jika komunikasi. Khawatirnya nanti langsung cairan itu masuk ke dalam mata. Itu langsung nanti dia akan menular melalui mata. Soalnya apa? Mata ini juga nanti ada hubungannya dengan saluran yang ada di pencernaan juga. Itu sebenarnya saling berhubungan. Nah, nanti kalau seperti itu, dia akan berumah di trakea atau di kerongkongan sini istilahnya, berumah di sini. Lama-kelamaan, jika imun kita rendah, dia akan lebih menjalar terus. Di sini saluran ada dua, saluran pencernaan sama saluran pernafasan. Jika virus itu masih di sini, jika antibodi kita kuat, maka virus itu akan mati. Tapi jika antibodi kita lemah, virus itu akan mulai merangkak. Istilahnya dia akan mencari tempat sesuai tempatnya, sesuai rumahnya, yaitu alveolus. Alveolus itu susunan terdalam dari paru-paru. Istilahnya dia itu kalau nggak ada alveoli, kita nggak akan bisa bernafas. Kalau ada paru-paru saja. Istilahnya jika ada mobil tapi nggak ada mesinnya, itu nggak akan bisa jalan. Nggak bisa jalan. Jadi tetap saja penularan itu bisa melalui mulut, bisa melalui hidung, dan bisa melalui mata. Tapi kalau kuping selama ini belum ada penelitian menyatakan bahwa kuping bisa menularkan virus. Nah, itu. Jadi sebenarnya susunannya ada keterkaitannya, Mas. Jadi keterkaitan dari hidung, mulut sama mata itu. Maka dari itu kita disarankan pakai masker. Pakai masker nanti istilahnya menutup hidung sama mulut. Pakai kacamata kalau bisa, soalnya itu nanti akan menutup bagian area mata ini. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Kak Najib sudah dijawab ya. Yang selanjutnya ini ada teman-teman dari RTIK juga yang bertanya, bagaimana respon atau tindakan persuasif untuk mengatasi kerumunan tempat publik yang seharusnya jaga jarak? Oke, langsung dijawab ya. Silahkan. Jadi, ya langsung saja, Mas. Langsung aja ya. Jadi, kalau hal seperti itu sebenarnya kita serahkan kepada pemerintah sendiri. Entah itu nanti mau menggerakkan dari Satpol PP, polisi, security, tempat kerumunan, dan lain sebagainya. Soalnya kalau kita dari tim medis, sebenarnya nggak bisa menggerakkan kalau misal itu kerumunannya nggak sesuai tugas kita. Kalau misal contoh saja di Bravo misal, contoh satu. Nah, entah itu di tempat-tempat swalayan lain, itu kita nggak akan bisa melarang. Soalnya apa? Di situ kan sudah ada haknya si pemilik itu. Tapi kalau di desa, itu saya mewanti-wanti kepada masyarakat semuanya, saya sering belusuan. Belusuan dalam artian saya itu setiap mau memberikan inovasi baru, misal SOP baru pada RT-RT itu saya nggak mengumpulkan RT, tetapi saya belusuan. Saya kan juga punya di organisasi, punya humas, itu ada beberapa orang, dan juga anggota-anggota yang lain kita belusuan di RT RW setempat untuk memberikan istilahnya SOP baru. Jadi nanti kalau misal ada warga yang ada kerumunan, kalau bisa tetap harus pakai jaga jarak. Nah, ini meskipun di tempat saya itu desa ya, Pak ya, desa, tetapi masyarakatnya itu sadar akan kesehatan. Maksudnya begini. Sekarang di tempat saya itu terawih itu sebenarnya masih ada. Terawih, terus anak-anak TPA ngaji pada waktu bulan puasa biasanya kan ada seperti itu masih ada. Tapi dari kami tim gugus menghimbau untuk takmir masjid, untuk ke ketua TPI bahwa harus ada jarak. Meskipun itu anak kecil harus kita tetap proteksi pakai masker. Jadi kita belusuannya itu melalui langsung kepalanya, istilahnya kepalanya seperti itu. Jadi supaya untuk meminimalisir terjadinya perkumpulan orang. Pada saat dulu sebelum ada pandemi, kalau misal ada acara apapun pasti kita kumpulkan.
entah itu RT, entah itu RW, langsung kita kumpulkan jadi satu. Berhubung ini ada pandemi, jadi kita nggak kumpulkan. Masa iya nanti kita sebagai tugas gugus malah kita yang melanggar kita sendiri. Karena mungkin mengumpulkan beberapa orang. Nah, itu jadi kalau masyarakat itu sebenarnya bisa. Kita kasih tahu juga bisa. Maksudnya kita kasih tahu sedikit-sedikit pasti bisa. Soalnya apa? Mereka juga sebenarnya takut. Nggak takut. Soalnya penyakit ini sudah mendunia. Kalau penyakit ini hanya endemik, hanya beberapa lingkup, mungkin masyarakat tidak takut. Tapi penyakit ini sudah pandemi, bukan endemik lagi. Jadi masyarakat pasti akan takut. Seperti itu. Jadi kita kasih tahu sedikit demi sedikit lah, namanya juga hati orang kadang akan tersentuh dan juga tidak. Itu yang penting kita mengingatkan terlebih dahulu. Karena tugas kita kan sebagai tim gugus. Jadi istilahnya seperti guru lah. Guru itu meskipun muridnya salah kayak apapun kan harus tetap diingatkan. Nggak boleh lelah-lelah untuk mengingatkan supaya mereka juga lama-lama luluh patuh seperti itu. Iya, ya, benar-benar. Untuk teman-teman RT ini pertanyaannya sudah jawab ya. Yang selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Isnia Muslikah. Kak mau tanya, bagaimana cara menyikapi kerumunan sekarang khususnya wilayah Tuban yang seperti halnya saya lihat orang tuanya memakai masker, anaknya malah nggak pakai. Terus bagaimana cara kita menanggapinya, kan jadi ikut gemes gitu. Oke. Kalau masalah seperti itu, sebenarnya kita sama seperti protap tadi yang di desa. Langsung kita tegur aja, kalau bisa. Kalau bisa ya. Tapi kalau saya sebagai perawat, saya juga keluar, saya mau menegur orang kan nggak enak. Karena saya tugasnya di rumah sakit, bukan menegur orang di jalan-jalan. Nah, siapa yang lebih mumpuni dalam menegur, yaitu seperti polisi, seperti Satpol PP yang biasanya mengingatkan orang-orang tersebut. Biasanya kalau ada kerumunan-kerumunan dibuyarkan oleh Satpol PP dan lain sebagainya lah. Jadi dari seperti itulah yang sebenarnya sangat membantu untuk mengingatkan kepada masyarakat. Ya boleh berkumpul tapi tetap harus jaga jarak. Soalnya sekarang apa? Masyarakat itu tidak bisa dikasih tahu. Maksudnya di rumah aja tidak bisa. Tetap mereka pengen keluar, dan lain sebagainya. Karena apa? Kadang diajak sama temen. Entah itu ngopi, entah itu belanja, dan lain sebagainya. Tapi nggak semua orang keluar tanpa ada manfaatnya. Biasanya ada yang bekerja, ada yang memberi kebutuhan pokok. Nah itu pun kalau memberi kebutuhan pokok itu sewajarnya aja, tidak usah lama-lama. Jadi kalau kita sudah ada kebutuhan pokok yang bisa kita beli, langsung kita pulang seperti itu. Terus nanti kalau di rumah kita langsung cuci baju yang dari luar tersebut supaya lebih aman. Jadi kalau intinya kalau menegur itu kalau saudara kita tidak apa-apa kita tegur, tapi kalau orang lain ntar khawatirnya lo siapa kok negur-negur gue. Nah, khawatirnya kan seperti itu. Jadi kita nanti malah tidak enak sama orang. Tapi kalau bisa tetap harus kita ingatkan. Soalnya apa? Kita di sini juga berjuang sebagai tim medis. Jadi masyarakat juga harus berjuang demi kita. Seperti itu. Oke, Mbak Yang. Mikrofonnya dibuka dulu. Ini udah langsung ada jawaban dari Kak Isnia. Siap, terima kasih jawabannya. Oh. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya lagi atau mungkin mau bertanya langsung boleh dinyalakan mikrofonnya. Oh iya Mbak Yang. Jadi ada tadi Mbak Isnia Muslikah ini sebenarnya partner saya di rumah sakit. Beliau ini adalah perawat umum, jadi perawat-perawat pasien umum. Juga ada Mbak Kolida Aprilia ini, beliau sebelumnya di perawat peri. Jadi beliau di atas juga sebagai perawat peri atau perawat bayi, istilah seperti itu. Ya. Oke, ada tambahan? Oke, gimana teman-teman yang lain yang mau tanya silahkan. Ini ada yang baru gabung juga. Selamat datang Mbak David. Kedengeran nggak ini? Untuk teman-teman yang mau tanya silahkan. Barangkali mau tanya langsung boleh
Iya, Nggak enak usah tanya diketik, langsung dinyalakan aja mikrofonnya. iya, sambil kita diskusi. Saya juga kan masih banyak kekurangan, teman-teman juga nanti supaya bisa melengkapi, entah itu dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut saya sebagai para medis seperti itu. Mungkin teman-teman ada pendapat lain, monggo. Oke, Mas Rifai mau tanya Bentar. juga ini. Oke, monggo. Di status informasi update itu kan tertera misalkan yang konfirm misalnya 12, tapi tertera dua sembuh. Itu kategori sembuhnya itu ada persentasenya atau emang benar-benar sembuh? Oh ya, terima kasih, Mas. Jadi seperti ini, Mas. Jadi sembuh itu memang sudah dinyatakan sembuh dari hasil swab. Jadi swab itu sebenarnya sampai ada yang 7 kali, Mas. Jadi nggak hanya 1 kali swab itu. Mungkin teman-teman ngertinya swab itu hanya 1 kali, tapi tidak. Meskipun dengan biaya yang mahal, swab itu juga diulang sampai beberapa kali. Contoh, misal swab pertama, orang ini dengan rapid positif, beliau langsung akan di swab. Swab pertama misal negatif, swab kedua negatif, bisa langsung pulang, tidak usah perawatan di rumah sakit. Kalau misal swab pertama positif, swab kedua negatif, harus diulang yang namanya swab ketiga. Nah, hasil swab ketiga ini misal positif, harus diulang swab keempat. Swab keempat positif, harus diulang kelima, keenam, sampai ketujuh, sampai kondisi benar-benar negatif. Nah, jadi dari dinas kesehatan, kita juga kalau misal ada pasien masuk, pasien keluar rumah sakit, itu kita langsung konfirmasi ke pihak dinas kesehatan. Itu ada humas dari rumah sakit, kita bilang ke humas nanti akan menyambungkan ke dinas kesehatan setempat, itu nanti data yang keluar masuk pasien tersebut, ini entah PDP, entah terkonfirmasi, itu nanti langsung masuk ke dinas. Jadi kalau benar-benar orang itu dinyatakan sembuh dari terkonfirmasi atau swab positif, itu memang benar-benar beliau sudah sembuh. Tapi tetap harus menggunakan protap isolasi sosial di rumah. Jadi tetap harus isolasi mandiri. Jadi nggak memungkinkan untuk biasanya terjadi susulan atau terjadi infeksi kembali. Soalnya kalau orang yang terkena infeksi, bisa jadi orang itu akan terkena lagi. Jadi nggak seperti istilahnya cacar. Kalau cacar kan 1 kali kena, kedua kali nggak akan kena. Biasanya kan ada seperti itu, cacar itu. Karena apa? Dia sudah diberikan vaksin. Jadi istilahnya pertama kali kena, dia itu akan mulai beradaptasi dengan tubuh kita. Setelah itu, kita terinfeksi penyakit cacar lagi. Itu akan mental, istilahnya penyakitnya akan seperti itu. Karena apa? Tubuh kita sudah beradaptasi dengan penyakit tersebut. Tetapi kalau virus corona ini atau COVID-19 ini tidak bisa seperti itu. Istilahnya meskipun dia partikelnya sangat kecil dalam bentuk virus, tetapi mereka itu ganas. Ganasnya apa? Dia langsung mematikan. Entah itu langsung ke saluran pernafasan, entah itu bisa bermutasi, bisa diare, dan lain sebagainya. Karena virus yang terbaru itu bisa bermutasi, Mas. Jadi virusnya itu ada beberapa jenis kalau nggak salah. Nah, jenis itu nantinya akan menginfeksi beberapa organ tubuh seperti itu. Nah, saya itu juga ada pengalaman pasien. Pasien itu masuk dengan kondisi bagus pasiennya itu. Di rapid test positif, setelah 1 minggu perawatan, pasiennya tiba-tiba mengalami gagal nafas. Itu karena apa? Ya, kemungkinan besar analisa ya dari virus tersebut. Virusnya sudah memakan dari alveolinya tersebut, alveolus. Nah, jadi langsung spontan pasien tersebut langsung gagal nafas. Seketika itu langsung harus dilakukan pemasangan ventilator atau alat bantu nafas. Itu sama senior saya, Mas Amin. Beliau juga bertugas di ruang isolasi COVID dengan saya, yang dari perawat ICU. Saya juga di situ pas waktu itu standby memantau teman-teman juga untuk konsul ke dokter spesialis gitu. Jadi dokter spesialis itu anestesi. Jadi yang memegang untuk alat ventilator itu dokter spesialis anestesi. Jadi sebenarnya penyakit ini kalau kita buat santai, ya santai. Kalau kita buat Melayu, istilahnya ya digudagi. Karena apa? Penyakit ini juga
termasuk mempengaruhi psikis kita. Kalau kondisi kita baik-baik saja, santai, hidup seperti biasa maksudnya nggak seperti ada virus, insya Allah kita nggak apa-apa, Mas. Tapi kalau setiap hari kita dihantui virus, mau keluar kemana-mana takut virus, mau melakukan ini takut virus, itu kita akan terkena sendiri. Maka dari itu, pada saat kita melakukan aktivitas, kita gunakan masker. Kita cuci tangan, kita pokoknya menggunakan protap-protap yang sudah ditentukan oleh Kemenkes atau WHO. Jadi kalau bisa, soalnya apa? Virus ini kan diprediksi oleh WHO sampai tahun depan bahkan tidak akan pernah habis. Benar kan Mbak Yayang ya? Sesuai informasi dari updatean ya. Ya Mas ya. Iya benar. Nah, kemarin itu aku udah juga baca gitu. Nah, itu makanya itu lanjut. virusnya nggak akan diprediksi akan habis. Makanya dari itu muncul stigma yang hashtag itu pagar itu bahwa Indonesia Indonesia terserah. Indonesia terserah. Jadi seperti itu. Jadi soalnya orang Indonesia sudah tahu hal seperti itu, tapi dia nggak mau untuk melakukan pencegahan. Nah, maka dari itu pesan saya dari para medis dan juga mewakili teman-teman yang lain itu menghimbau untuk semua masyarakat, bahkan teman-teman yang ada di diskusi ini bisa menyampaikan nanti ke masyarakat, ayo mulai dari sekarang kita hidup berdampingan dengan virus. Maksudnya apa? Bukan kok kita keseharian kita mengikuti virus, bukan seperti itu. Contoh kecil saja seperti ini. Pada saat kita di rumah, kita nggak usah memakai masker, biasa saja. Kita los, maksudnya untuk keluarga dan lain sebagainya kita komunikasi seperti biasa saja. Tetapi pada saat kita ke rumah sakit, entah itu menjenguk saudara atau apa, kita lewat di depan poli paru atau istilahnya poli TBC itu loh, TBC paru. Itu kan bisa menular melalui udara. Ya, pada saat lewat itu kita harus pakai masker. Karena apa? Untuk memproteksi diri kita sendiri. Jadi ibaratnya seperti itu. Pada saat kita di rumah, kita santai, tapi pada saat kita keluar, kita harus menggunakan APD. APD minimal yaitu masker dan kacamata kalau bisa. Dan juga mengantongi hand sanitizer. Tapi berhubung sekarang hand sanitizer sudah agak langka memang, jadi kita cukup memakai masker saja, itu sudah cukup. Yang penting pada saat tangan kita kotor, kita jangan memegang wajah. Seperti itu. Jadi mulai sekarang kita memang harus sudah membiasakan hidup berdampingan dengan virus. Seperti itu, Mas. Jadi nanti supaya kita itu enjoy, setiap hari itu enjoy, nggak dihantui oleh virus. Kalau kita mau keluar, aku di corona. Pada saat mau berangkat kerja, engko nek ono corona ning dalan piye ya. Jadi kita sebenarnya takut dengan persepsi diri kita sendiri. Seharusnya kita ayolah hidup berdampingan dengan virus dengan cara kita jaga jarak aman, yang pertama. Yang kedua, kita harus mencuci tangan dengan rajin, dengan 6 langkah itu. Terus kita memakai masker. Terus setelah pulang bekerja, entah itu pulang dari kita jalan-jalan di luar, itu harus kita segera cuci baju kita dan kita mandi, kalau bisa seperti itu. Gitu. Oke, gimana Mas Andika? Sudah terjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih sudah. Oke, ada yang bertanya? Mungkin yang lain yang ingin bertanya dipersilahkan untuk teman-teman. Bisa diaktifkan ya mic-nya, biar enak juga diskusinya. Ini terkait untuk yang misalkan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir itu kan umumnya dia bergelut dengan rusuh atau apa kayak di laut itu. Itu kadang kan saya kan juga selaku di pelabuhan juga kan kadang memberikan Mas virusnya ada di sana aja kita pakai masker. Kalau mati kan juga mati kan dan juga bilang gitu. Itu kadang memberikan masukan ke masyarakat nelayan itu juga susah itu bagaimana. Soalnya dia kan juga setiap hari
Ya di laut, ya itu kan kondisinya dia kan tidak selalu bersih gitu kan. Iya. Iya, iya. Oke, gini Mas. Jadi intinya kita kembali lagi ke tadi bahwa mengingatkan masyarakat itu sebenarnya tantangan yang paling tersulit untuk kita. Karena apa? Masyarakat itu kadang ada yang paham, kadang ada yang masa bodoh, kadang ada yang tidak paham. Nah, maka dari itu kita sebagai agen perubahan, pemuda-pemuda perubahan, itu kita harus tetap mengingatkan bagaimanapun caranya. Dan orang Irang itu tidak akan sadar kalau di sekitarnya tidak terjadi kejadian, maksudnya tidak ada pasien seperti itu, mereka tidak akan sadar. Contohnya saja seperti ini Mas, merokok. Merokok itu sebenarnya kan nggak baik untuk kesehatan. Amit loh ya, yang rokok ya, Amit ya. Soalnya saya nggak rokok, saya berani bilang gini. Jadi rokok itu sebenarnya kan nggak baik untuk kesehatan. Tetapi kenapa kok orang-orang masih merokok? Yang pertama karena budaya. Karena sungkan diajak koncone, akhirnya dia gelem rokok. Yang kedua karena gengsi. Metu kok nggak rokok karo konco-koncone jadi isin. Nah, itu nanti lama-lama akan menjadi kebiasaan. Nah, rokok ini pun mereka kalau sudah kecanduan, sudah terdoktrin, sudah terbiasa, mereka itu tidak akan bisa berhenti secara spontan. Kalau nggak percaya, tanya aja yang perokok langsung. Nah, soalnya saya juga pernah studi membandingkan teman-teman yang merokok, saya tanyai langsung. Nggak bisa. Dia itu berhenti secara langsung nggak akan bisa. Berhentinya karena apa? Karena dia terkena kasus. Kasus yang pertama yaitu dia asma. Asma. Itu pernah saya menjumpai. Ada pasien, teman saya sendiri, teman saya itu merokok sudah beberapa tahun dan akhirnya terkena asma. Nah, setelah terkena asma, bahwa dokter menyarankan untuk dia berhenti merokok kalau bisa. Dan akhirnya sampai sekarang sudah sekitar 5 tahun berhenti merokok, asmanya alhamdulillah nggak kambuh lagi. Dadanya juga nggak sesek lah. Jadi masyarakat itu sebenarnya bisa mematuhi perintah asalkan ada contoh, asalkan dia mengalami sendiri. Nanti mereka baru tahu rasanya bagaimana. Kalau merokok gak duwe-duwe kok pengen tuku rokok, utang iso. Jaluk koncone iso. Tapi kalau misal dirinya terkena penyakit, entah itu TB paru, entah itu kanker dan lain sebagainya, mereka itu akan merasakan sendiri bagaimana caranya pencegahan, bagaimana caranya berhenti, bagaimana caranya tahu bahwa merokok itu bahaya. Lah, kita kembalikan lagi ke tadi, nelayan, bahwa ada statement orang yang mengatakan bahwa corona ini yang darat, yang laut gak ono corona, gak ono mark corona. Lah, itu sebenarnya statementnya salah karena apa? Corona itu bisa menular melalui barang satu. Yang kedua bisa menular melalui entah itu benda-benda, entah itu pokoknya media yang bisa memberikan penularan. Dan yang ketiga, corona itu bisa menular karena ada rumahnya. Rumahnya siapa? Kita manusia. Manusia itu sebagai rumah dari virus tersebut. Karena apa? Karena kita terinfeksi, maka dari itu kita harus melakukan pengamanan. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya kalau rumahnya kita bangun sebaik mungkin pasti kita gunakan pagar-pagar. Jadi maling itu nggak akan masuk seperti itu, Mas. Jadi kalau rumahnya bagus, nggak ada pagernya, nggak ada proteksinya, seperti tadi APD tadi ada proteksinya, maka semuanya akan bisa masuk. Maling, jambret, apa pokoknya semuanya bisa masuk. Entah itu apapun bisa masuk ke rumah kita kalau kita nggak ada pagernya. Tapi kalau kita menggunakan pagar yang bagus dengan menggunakan APD dan menggunakan dan lain sebagainya, itu maka kita akan terbebas. Maksudnya nggak terbebas 100%, wallahu alam ya, nggak ada yang tahu. Tetapi dengan cara kita melakukan pencegahan, insya Allah kita akan terhindar dari virus tersebut. Seperti itu. Jadi istilahnya kalau bisa kita harus tetap mengingatkan, Mas. Jadi saya di desa itu juga terus mengingatkan ke masyarakat. Saya juga pernah mengingatkan sekali ke masyarakat juga digitukan. Corona nggak di kota nih desa orang corona. Masa ada yang tahu? Kan nggak ada yang tahu. Selama nggak ada hasil swab kan nggak akan pernah tahu. Jadi saya tetap mengingatkan ke masyarakat. Kalau nggak bisa kita ingatkan keluarganya. Kalau nggak bisa kita ingatkan keluarganya, kita ingatkan RT-nya. RT-nya nggak bisa, RW-nya nggak bisa, biar kepala desa sama Babinsa atau Babin Kamtipnas yang terjun langsung biar mengingatkan. Nah, seperti itu.
Jadi saya di desa itu juga kerjasama dengan beberapa pihak, Mas, sebenarnya. Bukan hanya dari desa saja kerjasamanya, tapi juga dari Puskesmas, ya, dari Babinsa juga, Babin Timnas, dan juga remaja-remaja semuanya. Kita ajak supaya apa? Kalau kita sendiri berjalan, kita nggak akan mampu. Karena harus ada elemen-elemennya lain. Seperti tadi saya bilang di awal bahwa kita kerjasama dengan mantri setempat. Mantri ini adalah agen perubahan. Kalau misal di desa, orang itu sering berobat ke mantri, nanti mantri itu memberikan penyuluhan sedikit lah sebelum memberikan obat ke pasien. Jadi harus ini pencegahannya lah. Insya Allah semuanya juga akan berjalan lancar dan virus tidak akan pernah menghampiri. Tapi alhamdulillahnya Mas, selama ini di desa saya belum pernah ada kasus COVID. Ya semoga saja nggak ada sih, belum pernah ada kasus. Jadi meskipun orangnya itu banyak Mas, soalnya orang dari desa saya itu banyak yang perantauan. Kalau kita melarang untuk mudik nggak akan bisa, karena itu sesuai kemauannya sendiri. Ada yang dari Kalimantan ada, dari Malaysia ada, dari Hong Kong kalau nggak salah ada juga, tapi itu dulu-dulu kan, sebelum adanya gugus. Tapi setelah ada gugus, kita selalu mengingatkan kepada masyarakat bahwa harus isolasi mandiri itu, dan juga membuat surat pernyataan kalau misal tidak bisa isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, nanti panjenengan akan diisolasi di balai desa. Tak gitu kan. Jadi tetap mereka juga akan nurut. Kalau nggak nurut ya nanti urusannya desa biar diambil sama, maksudnya urusannya Babinsa sama Babin Kamtipnas sama Puskesmas biar diisolasi di ruang isolasi khusus desa. Kan sekarang desa itu ada ruang isolasinya sendiri-sendiri, itu sudah disiapkan untuk masyarakat yang mudik kalau nggak mematuhi peraturan pemerintah. Seperti itu. Bagaimana Mas Andika? Sudah terjawab? Ya. Nah, oke. Monggo. Untuk teman-teman yang lain, karena juga sudah semakin sore, kalau tidak ada yang ditanyakan, sebentar lagi diskusi ini saya akhiri. Dan untuk Mas Rifai, silahkan untuk memberikan sedikit pesan pada teman-teman supaya bisa disebarkan juga. Oke. Monggo Mas. Oke, lanjut langsung ya Mbak ya. Jadi sebelum Ya. diskusi ini kita tutup, saya sebagai para medis mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat yang sudah stay at home atau di rumah aja. Jadi sangat mengapresiasi sekali masyarakat yang patuh dengan peraturan pemerintah. Tetapi jika masyarakat tersebut bekerja, ayo bekerja sesuai SOP dari pemerintah, yaitu mematuhi aturan pemerintah dengan menggunakan APD, jaga jarak aman, dan juga jangan sering-sering melakukan perkumpulan. Nah, perkumpulan tetapi nggak boleh lebih dari 40 orang atau 30 orang, itu nggak boleh. Jadi kalau sebisa mungkin kita harus menjaga jarak. Terus yang kedua, jika teman-teman semuanya, entah itu teman-teman sendiri, tapi kalau bisa jangan, atau tetangganya atau kerabatnya dan sebagainya, jika ada keluhan batuk pilek langsung bilang ke pihak RT RW setempat biar nanti didata. Datanya ini nanti kalau data semuanya privasi, tidak akan kita buka di media umum. Jadi langsung bilang ke RT supaya apa? Nanti kalau misal ada penyakit susulan, biasanya kalau batuk pilek, khawatirnya nanti diikuti sesek, nanti orang tersebut sudah dipantau oleh puskesmas setempat. Dan juga untuk masyarakat yang belum patuh, yang masih di dalan wae, istilahnya di luar wae, ya, di luar saja. Jadi saya mohon, ayo kita saling menghormati. Saya sebagai tim medis atau para medis, mewakili dari teman-teman semuanya, kita berjuang di rumah sakit. Untuk teman-teman semuanya yang masih di luar, ayo kita berjuang juga untuk kita di rumah sakit, karena kita sebenarnya sudah lelah, istilahnya apa, sudah lelah memakai APD, kita pengen kembali, kita pengen pulang kampung ke ruangan kita masing-masing. Kalau saya sebelum di ruang ICU, saya pengen kembali ke ICU lagi, saya nggak betah sebenarnya memakai hazmat, menggunakan SOP COVID, soalnya apa, itu resikonya sangat besar sekali. Kalau teman-teman di rumah aja,
itu akan terhindar dari COVID. Tapi kalau teman-teman yang kelayapan di luar, 50% akan tertular. Tetapi kalau kami di tim medis, itu juga sebenarnya 50-50 akan tertular. Karena apa? Kita setiap hari kontak dengan pasien PDP, dengan bahkan kita memegang pasien yang terkonfirmasi positif. Itu nggak hanya 1 orang, ada 5 orang. Nah, bayangkan kalau kita setiap hari seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu tetap kita harus sesuai SOP, sesuai anjuran dari rumah sakit, anjuran dari dinas kesehatan, dan juga Kemenkes tentunya. Ya. Jadi seperti itu, kita harus tetap menggunakan APD. Tapi insya Allah kita yang bekerja di rumah sakit, insya Allah tetap aman. Soalnya apa? Kita sudah melalui SOP, penyaringan SOP, pembenahan SOP yang terbaru. Jadi insya Allah tetap aman. Yang penting kita nggak teledor, seperti itu aja. Soalnya gini Pak Yang, sedikit lagi ya, sedikit aja. Ini gambaran aja. Waktu 8 jam itu, kita memakai hazmat, itu kita nggak boleh BAB. Nggak boleh BAB. Nggak boleh BAK, buang air kecil. Nggak boleh makan, harus puasa. Kalau haus, harus ditahan. Sampai 8 jam kita keluar dari menggunakan APD tersebut. Nah, bayangkan perjuangan kita bagaimana. Jadi teman-teman semuanya, kita sama-sama satu persepsi lah. Benar, kita harus hidup berdampingan dengan virus. Kita harus menggunakan protap sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Kalau nggak seperti itu, awuran sakar PDW meremehkan virus, kami nggak sanggup untuk mengingatkan kembali. Seperti yang ada beberapa meme, beberapa video-video yang telah disampaikan teman-teman di Instagram, itu bahwa mereka semuanya sudah lelah sebenarnya, sudah beberapa bulan bahkan yang di Jakarta itu. Nah, sudah beberapa bulan mereka bekerja dengan protap seperti itu. Kami juga sebenarnya pengen mudik. Teman-teman juga yang rumahnya jauh, Mbak Isnia ini rumahnya Tambak Boyo. Dia kerjanya di Tuban Kota. Itu jauh dan beliau nggak berani pulang. Karena apa? Ya khawatirnya itu. Nah, soalnya di rumah ada beberapa orang tua, orang yang sudah memenuhi kriteria untuk tertular penyakit. Nah, khawatirnya nanti seperti itu. Jadi, ayo kita saling kerjasama, nggak usah ngedurno ego masing-masing. Jadi, istilahnya ayo hidup berdampingan dengan virus dan semoga kita semuanya aman. Seperti itu. Amin. Cukup untuk pesannya atau mungkin ada tambahan lagi? Oke, cukup itu aja. Moga ditambahin. Baik, karena sudah cukup dan teman-teman sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya kira bisa saya akhiri karena juga sudah mendekati waktu untuk berbuka puasa. Betul. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk join, dan terima kasih untuk Mas Rifai selaku materi hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat dan bisa kita sebarkan hal positif ke teman-teman yang lainnya. Dan satu lagi, selamat berbuka untuk teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.